Hai guys, welcome back to the channel. Saya Steve. Hari ini kita bikin yakisoba karena gue kemarin posting di Instagram gue, follow ya, steve.wahyu yakisoba, terus orang-orang banyak yang nanya. Jadi hari ini gue bakal kasih tahu step by stepnya ya. Kita bikin yakisoba, terus udah gitu gue ada plaster sedikit. Ini bukan ingredients karena ada jerawat, jadi biar sopan gue tutup. Oke. Hari ini masaknya kita agak berbeda sedikit. Gue nggak yang klip, gue pengen kasih tunjuk semuanya cara masaknya, bagaimana buang sampahnya, bla 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 bla, biar kita semuanya sama-sama berkembang, masaknya nggak berantakan, kita improve, ya kan? Apalagi ya? Apa? Kalau ada pertanyaan jangan lupa di komen, jangan lupa. Gue hari ini mau minta subsnya di awal, subs di awal, oke? Ingredientsnya hari ini simple. Cari aja bekas-bekas yang di kulkas adanya apa. Gue udah beli ini ya, bakmi khusus buat yakisoba karena bakminya beda ya. Terus kita ada kol, kita ada daun bawang, sama kita ada wortel. Oke, kalau masak ingredients yang paling penting yang pertama itu adalah apa? Tempat sampah ya. Tempat sampah lu bisa buat apa aja. Gue pakainya biasanya sama panci yang segede gini ya, karena lu bakal cuci juga, lu bakal bersih juga, bakal lu bersihin yang bener. Jadi jangan khawatir karena sampahnya itu adalah sampah masak, bukan sampah dari lantai apa bagaimana ya. Jadi ini penting nih, lu taruh di sink atau taruh di samping, terserah lu mau taruh di mana aja ya. Terus yang kedua, cuci ingredients. Cuci ingredients itu juga penting. Kalau beli habis dari pasar tuh biasa di dalamnya masih ada tanah, masih ada apa. Jangan lupa dicuci, oke? Jadi pertama kita cuci sayurnya dulu. Paling bagus itu kalau nyuci lo yang bisa ditirisin ya, biar airnya ngedrop terus, oke? Taruh aja biar dia agak ngedrop sedikit. Siapin pisaunya. Tempat sampah di samping, oke? Sama ingredients yang mau disiapin ya. Pertama kita potong wortelnya dulu. Yang pertama potong ujung sama ujung, oke? Kalau umpamanya nggak punya peeler, kalau punya peeler lebih bagus. Tapi kalau umpamanya nggak punya peeler atau pengupas ya, bisa juga langsung aja pakai pisau dikit-dikit. Sebenarnya fungsinya sama aja. Kalau umpamanya udah sisa-sisa begini, langsung dibuang aja. Ini biar nggak bolak-balik ke tempat sampah jadinya. Oke, berhubung kita pakai cuma 180 gram buat satu porsi, gue pakainya wortelnya cuma satu aja ya. Kalau umpamanya pakai kedua, akhirnya semuanya warna merah. Jadi kita pakai ingredientsnya ini buat satu porsi ya. Wortelnya satu aja, potong aja kecil, terus kita iris-iris, oke? Karena ini 180 gram, pakainya setengah wortel aja ya. Kalau enggak ntar wortelnya kebanyakan karena kita bakal iris tipis-tipis, itu cuma buat warna sama tekstur ya. Irisnya nggak usah rapi-rapi. Yang penting ukurannya mirip-mirip. Lu maunya ini lebih kelihatannya lebih foamy, nggak mau yang perfect. Oke. Ini tadi sisa wortelnya, yang setengah balikin ya. Wortelnya ready, pindahin. Atau kalau umpamanya kalian cutting boardnya cukup gede, taruh di pinggir juga nggak apa-apa ya. Berikutnya daun bawang. Kalau umpamanya suka daun bawang, boleh pakai 2. Gua biasa cuma pakai 1 aja, tapi gue pakai semuanya. Soalnya kalau yang pakai 2 biasa cuma ambil putihnya atau cuma pakai hijaunya, tergantung. Gue pakainya 1 aja. Gue pakai dua-duanya, putih sama bagian hijaunya ya. Oke, dicop aja, roughly chop. Kalau udah pinggirin lagi. Atau kalau umpamanya kalian lebih suka dipisahin ke tempat lain juga nggak apa-apa. Cuma gue lebih suka di pinggirnya biar gampang. Oke, yang terakhir si kol ya. Ini gue pakainya kolnya 1/4. Karena kita makanya nggak banyak sama sekali. Buang ujungnya. Nih, ini yang ini kan keras nih ya, jadi lu buang, potongnya begitu. Set. Oke. Kalau umpamanya bisa dibuat yang lain, dimasak, cuma kalau gua nggak pakai, gua buang aja ya. Oke, buat prep berikutnya dagingnya. Gue pakainya perbandingannya biasanya 1:2 ya. Jadi 1 ukuran daging, 2 ukuran bakmi. Karena dia 180 gram, gue pakainya jadi banding 1 adalah dibagi 2. Berapa ya matematikanya pintar? 90 gram, oke? 90 gram aja, lu iris tipis-tipis.
Dagingnya lu mau pakai daging sapi, daging ayam, daging babi, terserah ya, tergantung kalian suka ya daging apa. Cuma kalau yakisoba ikan, terus terang gue nggak pernah coba deh. Mungkin bisa pakai, kalau mau yang seafood mungkin bisa pakai udang atau scallop. Begitu udah dipotong dagingnya, biar dia lebih lembut, diratain dikit. Jadi dia kemasaknya lebih cepat ya, dan dia lebih rata. Oke, daging udah siap, semua udah siap. Sekarang kita prep ke bumbunya. Oke, buat bumbunya kita semua taruh di mangkok. Kita siapin dulu sebelumnya. Ukuran adalah per sendok makan kali ini ya, per sendok makan. Gue nggak mau kebalik-balik lagi, sendok makan pokoknya. Ini ingredientsnya buat bumbunya adalah bulldog sauce, oke, saus Jepang. Ini buat tonkatsu sauce, bisa dibilangnya 1. Minyak wijen, merek apa aja, apa-apa. Sama ini 1 yakisoba sauce, ya. Yakisoba sauce ini kalau kalian nggak bisa ketemuin, bisa diganti pakai Worcestershire sauce atau saus Inggris. Worcestershire, oke, Worcestershire sauce. Ada beberapa yang pakai, oke, ini nih, corn syrup, ya, atau sirup jagung, biar lebih kental. Cuma hari ini gue nggak mau pakai, tapi biasanya orang juga pakai. Ini buat tips aja, ya. Sama yang penting satu lagi adalah saus tiram. Sama saus tiram. Saus tiram bisa pakai merek aja, biasanya orang standar pakai merek Likumiki. Oke, jadi ini sausnya adalah ini. Kita mulai dari dasarnya, si bulldog sauce. Ya, ingat ini buat 1 porsi, 1 sendok makan. Oke, 1 sendok makan bulldog sauce, setengah sendok makan yakisoba sauce atau Worcestershire saus Inggris, ya, kecap Inggris, 1/4 minyak wijen, setengah saus tiram. Ingat ini per porsi, kalau umpamanya kalian mau bikin 2 porsi, ya dikaliin aja ya. Ini bumbunya, kita aduk sampai rata. Kalau buat orang Indonesia yang suka manis, jangan pakai gula. Ini gua nge-adjust ya, disesuaikan dengan rasa Indonesia. Kalau umpamanya yang suka manis-manis, jangan pakai gula, tapi pakai rice wine aja atau pakai mirin ya. Itu cukup 1/4 saja. Biar manisnya nggak terlalu kenceng, masih berasa original Japanese yakisoba, cuma ada manisnya sedikit ya. Diaduk sampai semuanya rata. Ini akan jadi bumbu dasar si yakisobanya. Oke. Kalau udah selesai bumbunya, pinggirin semuanya. Oke, kalau udah ready semua bumbunya sama ingredients-ingredientsnya, yang berikutnya yang paling penting adalah jangan lupa si yakisoba noodle. Oke, yakisoba noodle ini kalau umpamanya kalian di tengah plastik begini, buka aja. Ya, langsung dikeluarin. Pas lagi dikeluarin, ini pasti nih agak begini nih, ya, agak keras begini. Makanya kita keramasin sedikit, kita kerimbatin sedikit, biar dia lebih loose jadinya ya. Oke, jadi kita udah siap masak semuanya. Ya, pertama panasin woknya dulu, sampai dia berasap. Ya, jadi sebelum dia berasap, tuang minyak dulu, sampai dia panas. Ini buat seasoning woknya aja, ya. Minyaknya ini nggak lo pakai. Biasanya gue selalu ada khusus minyak yang buat seasoning wok. Oke, kita tunggu aja sampai dia mulai berasap, terus minyaknya kita pindahin. Oke, begitu ini udah mulai berasap, ya, mulai berasap sedikit-sedikit, udah keluar, lo matiin, pindahin minyaknya ke tempat yang lain. Ya, ini gue selalu ada tempat buat ngirisin minyak. Ini tahap berikutnya adalah tahap trik gue sendiri aja, gue nggak tahu kalau apakah secara tradisional si yakisoba ini dikerjain seperti ini ya. Baminya itu selalu gue goreng sedikit sebelum gue masak beneran. Oke, jadi gue nyalain api ya, kecil aja. Terus baminya ini langsung gue taruh. Gue goreng sedikit biar dia permukaannya ada yang dapatnya yang agak crispy, biar dia agak coklat sedikit ya. Soalnya gue sukanya kalau makan yakisoba itu ada krek ya kadang-kadang. Ini biasanya nggak lama, tinggal bisa lo lihat sendiri aja. Oke, udah mulai coklat.
Oke, ini udah coklat bawahnya, tinggal kita flip aja. Ini yang gue mau nih, ada begininya sedikit ya. Jadi nggak semua teksturnya rata, nggak apa. Kalau kalian mau lebih crispy lagi, lebih coklat daripada ini juga silakan. Monggo bisa coba. Oke, ini udah kayaknya. Gue biasanya segini aja. Kalau mau dicek lagi, ya udah cukup coklat, tirisin lagi. Ya, wajannya masih tetap bersih. Tapi ada sedikit pinggirin. Wajannya masih tetap bersih. Yang berikutnya gue kerjain adalah pakai si minyak cabai ini. Ini kalau pakai minyak cabai ini pasti semua batuk-batuk bersin-bersin. Ya, gue bikin ini sendiri di video gue sebelumnya ada caranya bikin. Terus gue kerjain ini dulu ya. Kita kasih aja minyak sedikit. Di asapnya begitu udah keluar, masukin si daging. Kita biarin dagingnya sampai agak coklat ya, sampai browning. Kenapa dagingnya nggak gue bumbuin yang lain? Karena ntar kita ada pakai bumbu si yakisobanya, ntar berlebih ya. Jadi kita maunya semuanya menyatu. Kita biarin aja sampai dagingnya mateng. Oke, dagingnya kalau udah mateng, pinggirin, tirisin aja ya. Tanpa ganti-ganti minyak lagi. Sekarang kita masak si sayur. Oke, yang pertama kali masuk kol sama si wortel, karena ini yang matang yang lebih waktu lebih lama. Tambahin minyak sedikit aja, bisa dari minyak yang tadi, pakai sedikit, paling habis sendok makan. Oke, buat ngongseng ini aja. Gua mau dia ada dapat angus-angusnya sedikit, oke, charred dia bilangnya, biar aromanya kolnya itu jadi ada aromanya, tau gak? Apinya selalu medium aja. Masukin daun bawangnya. Ya, kalau udah kayak begini sekarang, kita masukin si bakminya. Masukin bakminya, masukin bumbunya yang tadi. Kalau masih ada yang nempel begini, ambilin aja semuanya ya. Kita aduk sampai rata. Sampai warna coklat semua. Apinya kecil aja ya. Atau kalau apinya udah kegedean bisa dimatiin. Garamnya tergantung seasin apa. Garam yang kalian pakai di dapur secukupnya aja. Pepper juga cuma buat aroma sama sedikit rasa. Jadi nggak usah terlalu banyak ya. Pastiin rata, jangan ada yang ketinggalan-ketinggalan. Biar coklatnya semuanya merata. Oke? Oke, kalau udah jangan lupa daging yang tadi masukin, pet. Kita aduk lagi. Oke, karena gue mau teksturnya lebih crunchy, jadi ini gue sebar begini aja, gue diemin sebentar. Gue maunya dia sedikit lebih ada kriuknya lagi, jadi gue diemin aja sampai dia sedikit crunchy. Ini adalah preference gue, oke? Gue sukanya yang begini. Kalau kalian nggak suka yang crunchy, maunya lebih kayak bakmi biasa, yakisoba biasa, boleh langsung diangkat. Matiin ya, diemin aja, apinya gue matiin. Dia jadi lebih coklat sedikit ya. Gue demen tuh yang ada sedikit crunchy ya sedikit. Oke, kalau umpamanya udah, siapin piringnya. Oke, mungkin mau dirapiin sedikit juga bisa. Ini belum selesai, masih ada ingredients lain yang harus kita tambahin. Oke, kalau kalian suka pedas bisa pakai togarashi atau bubuk cabai. Kalau umpamanya karena udah pakai minyak cabai tadi. Jangan lupa di atasnya dikasih rumput laut. Oke, begitu cukup. Sama yang paling penting adalah kasih katsuobushi atau bonito flakes. Ya, ini adalah irisan ikan cakalang. Oke, cakalang. Ya, taruh aja di tengahnya. Ini buat aroma sama flavor. That's it. Jadi siap, tinggal dimakan, ya kan? Kalau umpamanya kalian suka jahe, bisa ditambahin jahe. Cuma gue nggak terlalu suka jahe, jadi gue nggak pakai. Ya, jadi end resultnya adalah seperti ini. Oke, guys, sekarang kita testing ya. Kita testing.
Ini gue pakai mangkok sendiri aja, soalnya ini bakal bagi-bagi, gue nggak bakal habis. Ini 1 porsi, cuma padahal kalau lo makan nggak banyak bisa jadi 2 porsi. Guys, gue sebelum rolling udah cobain dulu, karena lapar. 1 porsi itu bisa jadi 2 orang, kalau kalian makannya nggak banyak. Tapi ini flavornya semua dapet ya, ada sedikit pedesnya ada. Udah gitu, dari tekstur si daun kolnya, itu masih ada crunchy ya dapet. Dan yang pasti, bakminya juga masih ada crunchy ya. Nggak kelembekan masaknya, itu penting banget ya. Jangan sampai kalau masak bakmi kelembekan. Seperti biasa, berhasil. Sukses! Oke? Karena giliran kru gue yang testing. Jadi, resepnya super simple. Jangan lupa, kalau umpamanya kalian bingung, tinggal di replay aja. Cara masaknya seperti apa. Cobain resepnya gampang. Dan kalau buat anak-anak, pasti suka banget. Buat anak-anak, buat kaula muda masih ini ya sih? Masih legit ya? Dicoba aja resepnya ya. Oke. Don't forget, jangan lupa subs and up the notification. Kalau umpamanya kalian punya ide mau masak apa atau punya pertanyaan, tinggal ketik aja. Ntar gue bakal usaha jawab sebisa mungkin. Oke? See you guys next time. Bye!